Novinasia. Yeehaw. Saya, Reneng Rene, NIM 1931042449, kelas F19, Prodi, Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Negeri Makassar. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan emosi atau EQ. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kecerdasan dan emosi. Kecerdasan adalah kemampuan kognitif pada suatu individu untuk memberikan alasan yang baik, belajar dari pengalaman dan menghadapi tuntunan hidup sehari-hari. Sedangkan Kaplan 2009 mendefinisikan kecerdasan atau intelijensi adalah kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. Kedua, kemampuan menggunakan konsep abstrak secara efektif. Ketiga, kemampuan memahami pertalian-pertalian dan belajar dengan cepat sekali. Garner dan Sarigolahman, Norsi dan Rahimi 2010 menjelaskan bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk menciptakan produk yang efektif atau penawaran jasa yang bernilai dalam budaya sekelompok kemampuan yang memungkinkan manusia untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupannya serta potensi untuk menemukan atau menciptakan solusi untuk masalah yang melibatkan pengetahuan yang baru. Dari tiga definisi di atas dapat dikemukakan bahwa kecerdasan adalah kemampuan kognitif individu dalam menghadapi atau menyesuaikan diri terhadap situasi baru dan dalam hal kaitannya dengan inovasi. Sedangkan emosi yaitu hal-hal yang berkaitan dengan definisi emosi dijelaskan dalam Kaplan 2019 dirumuskan sebagai suatu keadaan yang terangsang organisme mencakup perubahan yang disadari yang mendalam sifatnya dan perubahan perilaku. Nah, sedangkan menurut Goldman 1999, emosi merupakan suatu perasaan yang berkaitan dengan amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, dan malu. Dari penjelasan di atas bahwa emosi merupakan suatu tindakan ketidakstabilan pikiran, perasaan, nafsu, dan tidak terkendali. Nah, ada beberapa para ahli menjelaskan kecerdasan emosi. Menurut Salovey dan Mayer pada tahun 1997 dalam Morgan 2003 mendefinisikan bahwa kecerdasan emosi melibatkan kemampuan untuk mengetahui, menilai dan mengekspresikan emosi secara akurat, kemampuan untuk menggunakan emosi untuk berpikir, kemampuan untuk memahami dan memikir, pengetahuan tentang emosi, serta kemampuan untuk mengelola emosi untuk mengembangkan diri. Nah, itulah yang dimaksud dengan kecerdasan emosi. Ada 4 dimensi. Goldman menjelaskan kecerdasan emosi dapat didefinisikan dalam 4 dimensi, yaitu pertama self-awareness, yaitu kemampuan manusia
untuk secara akurat memahami diri sendiri, dan tetap sadar terhadap emosi diri ketika emosi muncul, termasuk tetap mempertahankan cara manusia dapat merespon situasi tertentu dan orang-orang tertentu di dalam terdapat kesadaran emosi atau emotional awareness, penilaian diri yang akurat self assessment, dan kepercayaan diri, self confidence. Nah, kedua, social awareness adalah kemampuan manusia untuk secara tetap menangkap emosi orang lain dan mengerti apa yang benar-benar terjadi. Nah, ketiga, self management adalah kemampuan untuk menggunakan kesadaran emosi manusia untuk tetap fleksibel dan secara positif mengarahkan perilaku diri manusia itu sendiri. Dan terakhir, relationship management adalah kemampuan manusia menggunakan kesadaran emosi manusia dan orang lain untuk mengelola interaksi yang berhasil. Nah, itulah prinsip-prinsip yang didefinisikan oleh Daniel Goleman. Nah, istilah kecerdasan emosional pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 oleh psikologi Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire untuk menerangkan kualitas emosional yang tampak penting bagi keberhasilan. Nah, itulah pengertian kecerdasan emosi menurut para ahli. Selanjutnya saya akan meminta kesan dari orang-orang tersayang selama kuliah daring pandemi COVID-19. Berkaitan dengan kuliah online-nya itu, Reni biasa dapat kendala. Contohnya jelek jaringan wifi di rumah. Dan kadang-kadang juga jelek jaringan selulernya. Terus kalau jelek jaringan biasa ketinggalan materi kalau kuliah online menggunakan Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nuhar Hidayat, kelas PJKRF, NIM 1931042053, angkatan 2019, dengan materi hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambah ukuran volume serta jumlah sel yang ditandai dengan bertambah panjang, berat, dan tinggi makhluk hidup yang bersifat irreversible, tidak dapat kembali ke bentuk semula, dan kuantitatif, tidak dapat diukur. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses organisme mudah menuju keadaan yang lebih dewasa, matang secara seksual, sehingga dapat melakukan reproduksi. Perkembangan masa pranatal, masa yang dimulai dari terjadinya konsepsi atau perubahan antara sel kelamin laki-laki, sel telur, sampai seorang bayi dilahirkan. Periode pranatal berlangsung selama 280 hari atau kurang lebih 40 minggu yang dihitung mulai dari sesudah hari menstruasi terakhir. Perkembangan masa anak-anak awal. Masa anak-anak awal terjadi pada rentang usia 2-6 tahun. Perkembangan masa anak-anak awal terdiri beberapa butir poin: perkembangan fisik, perkembangan motorik,
perkembangan kognitif, perkembangan sosial, perkembangan emosional. Perkembangan masa anak-anak akhir. Masa anak-anak akhir terjadi pada rentang usia 11 tahun. Sering disebut masa usia sekolah atau masa SD. Perkembangan masa anak-anak akhir terdiri juga beberapa poin: perkembangan fisik, perkembangan motorik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial, perkembangan emosional. Kemudian perkembangan remaja. Perkembangan remaja, anak-anak akhir mengalami peningkatan kemampuan dalam memahami emosi yang kompleks Sedangkan perkembangan remaja, masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Masa remaja beberapa butir poin. Yang pertama, perkembangan fisik. Masa remaja ditandai dengan percepatan pertumbuhan fisik, perubahan fisik yang sangat pesat. Kemudian perkembangan kognitif. Remaja tidak lagi terbatas pada pengalaman konkret aktual sebagai dasar pemikiran. Kemudian perkembangan sosial. Dalam beberapa kasus menimbulkan suatu dilema yang menyebabkan kritis identitas. Kemudian perkembangan emosional. Pada masa remaja terjadi ketegangan emosional yang bersifat khas sehingga masa ini disebut masa badai dan topan. Perkembangan bahasa. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang. Remaja telah banyak belajar dari lingkungan. Kemudian perkembangan dewasa. Periode perkembangan ini pada masa akhir usia belasan tahun dan berakhir pada usia 30 tahun. Kemudian perkembangan masa pertengahan dewasa. Masa pertengahan dewasa ini dimulai pada usia kira-kira 35 sampai 45 tahun dan berakhir kira-kira usia 60 tahun. Kemudian perkembangan masa akhir dewasa. Periode perkembangan dimulai usia 60 tahun sampai 70 tahun. Hakikat peserta didik. Peserta didik adalah makhluk yang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya dalam pandangan yang lebih modern. Anak didik tidak hanya dianggap sebagai objek atau sasaran, melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar. Itulah tadi pemaparan materi tentang hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya saya akan memaparkan pesan dan kesan pada orang tersayang. Selama pandemi ini Nuhar Hidayat selalu keluar cari jaringan. Kalau mau kuliah pasti keluar dulu, karena di rumah itu susah jaringan. Apalagi ini di kampung tuh harus pergi dulu ke tower kah atau ke tempat tinggi di situ di atas gunung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Khalik, NIM 1931042063. Jurusan PJKRF Angkatan 2019. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah perolehan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Adapun yang dimaksud dengan perkembangan sosial adalah bagaimana anak usia dini berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, dan masyarakat luas agar dapat menyesuaikan diri dengan baik. Perkembangan sosial biasanya dimaksudkan sebagai perkembangan tingkah laku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat di mana anak berada. Perkembangan sosial diperoleh dari kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon lingkungan terhadap anak. Dalam periode prasekolah, anak dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan berbagai orang dari berbagai tatanan, yaitu keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Tahapan perkembangan sosial. Setiap anak mempunyai tahapan perkembangan dalam segala aspek perkembangannya, begitu pula dengan bidang sosialnya. Perkembangan tersebut didasarkan pada tahapan usia dari masing-masing anak. Bentuk tingkah laku sosial anak. Dalam perjalanan hidupnya, tingkah laku sosial anak pada awalnya dipengaruhi dari lingkungan keluarganya. Kemudian, pada selanjutnya, perkembangan dipengaruhi dari lingkungan sekolah, dari lingkungan sekolah dan masyarakat. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan masyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anak bagaimana menerapkan norma-norma ini dalam kehidupan sehari-hari. Proses bimbingan orang tua lazim disebut sosialisasi. Bentuk aktivitas sosial anak. Selain dengan teman sebayanya, anak-anak melakukan aktivitas sosial dengan orang dewasa di sekitarnya. Salah satu ciri berkembangnya aktivitas sosial pada masa kanak-kanak awal ini ditandai dengan adanya hubungan atau kontak sosial baik dengan keluarga maupun dengan orang-orang di luar sana, terutama dengan anak-anak sosialnya mulai belajar untuk menyesuaikan diri dan bekerja sama dengan teman-temannya. Indikator perkembangan sosial. Seorang anak dikatakan memiliki perkembangan sosial yang baik apabila memenuhi kriteria perkembangan, yaitu yang pertama, yaitu pada aspek sosial indikator perubahan yang terjadi pada moral kanak-anak antara lain. Yang pertama, anak semakin mandiri, dia mulai menjauh dari orang tua dan keluarganya. Yang kedua, anak lebih menekankan pada kebutuhan untuk berteman dan membentuk kelompok dengan sebayanya. Yang ketiga, anak memiliki kebutuhan yang besar untuk disukai dan diterima oleh teman sebayanya. Dan yang terakhir, anak mulai memiliki rasa tanggung jawab. Itulah yang dapat saya
sampaikan atau jelaskan mengenai perkembangan sosial. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ulan. Di sini saya sebagai pacar dari Muhammad Nurhalik. Baiklah, kesan dan pesan saya selama adanya pembelajaran online yang berkesan menurut saya yaitu kita bisa belajar sendiri, di mana kita tidak lagi mendapatkan bimbingan langsung dari dosen kita. Tetapi itu bukan masalah untuk kita. Dengan adanya itu, kita bisa lebih mandiri lagi untuk belajar. Dan juga ketika dosen kita memberikan tugas kepada kita, kita bisa mengerjakannya dengan sendiri. Kita tidak perlu bantuan dari teman kita ataupun mengharapkan jawaban dari mereka. Kita bisa fokus untuk mengerjakannya sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang berprestasi. Dan pesan saya untuk teman-teman pelajar semua, jangan patah semangat, jangan putus asa. Walaupun kalian belajar di rumah, kalian tetap harus semangat. Kita lakukan ini untuk masa depan kita, agar cita-cita kelak kita bisa tercapai. Dan harapan saya, semoga COVID-19 ini bisa segera berakhir, sehingga kita bisa berkumpul bersama teman-teman kita dan juga dosen-dosen kita di kampus yang kita cintai. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardianto, NIM saya 1921042 039. Saya berasal dari Takalar, kelas saya PJKRF 19. Saya akan membawakan materi perkembangan moral dan spiritual. Yang pertama itu perkembangan moral. Perkembangan moral adalah setiap individu bagian dari masyarakat diharapkan bersikap sesuai dengan cara yang disetujui masyarakat, berperilaku sesuai dengan yang disetujui masyarakat diperoleh melalui dari proses yang panjang dan lama yang terus berlanjut sampai usia remaja. Interaksi sosial memegang peranan penting dalam perkembangan moral, karena anak mempunyai kesempatan untuk belajar kode moral dan mendapat kesempatan untuk belajar bagaimana orang lain memberikan penilaian. Adapun tingkat tahapan perkembangan moral yang menurut Kohlberg menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap. Konsep kunci untuk memahami perkembangan moral, khususnya teori Kohlberg, adalah internalisasi, yaitu perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan secara internal. Adapun 3 penalaran pada perkembangan moral, yaitu penalaran prakonvensional. Penalaran prakonvensional adalah tingkat yang paling rendah dalam teori perkembangan Kohlberg. Pada tingkat ini, anak tidak memperlihatkan atau internalisasi nilai-nilai moral, tetapi dikendalikan oleh hadiah dan hukum eksternal. Tingkat kedua yaitu penalaran konvensional. Pada tingkat penalaran konvensional, individu memandang apa yang diharapkan keluarga, kelompok, atau bangsa setiap dan mendukung aturan sosial, bukan sekedar konferensi. Misalkan berbangsa pada tahap ini sudah terjadi internalisasi, tapi belum sepenuhnya. Penalaran 3 itu penalaran pasca konvensional. Penalaran pasca konvensional adalah tingkat tertinggi dari teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkat ini terjadi internalisasi moral pada individu dan tidak didasarkan pada standar-standar moral yang lain.
seseorang mengenal tindakan-tindakan moral alternatif semenjak pilihan, kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Perkembangan moral masa remaja. Menurut Harlock, salah satu tugas perkembangan yang penting pada masa remaja adalah mempelajari apa yang diharapkan oleh kelompok atau sosial budaya remaja. Harus memperilaku sesuai dengan harapan-harapan sosial tanpa bimbingan dan diawasi, didorong dan diancam dengan hukuman seperti saat masa anak-anak. Remaja diharapkan mengganti konsep-konsep moral pada masa anak-anak dengan prinsip-prinsip moral yang berlaku umum dan merumuskannya ke dalam kode moral yang akan berfungsi menjadi pedoman untuk berperilaku baik. Dari misal menegaskan remaja harus mengendalikan perilakunya sendiri yang dulu menjadi tanggung jawab orang tua dan guru. Remaja umumnya berada pada tingkat pasca konvensional. Pada tingkat ini terjadi internalisasi moral dan tidak didasarkan pada standar-standar moral yang lain. Bila remaja telah mencapai tingkat pasca konvensional, berarti remaja telah mencapai kematangan sistem moral. Adapun karakteristik umum perilaku moral remaja awal. Peserta didik bersikap kritis terhadap perilaku orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya. Peserta didik akan menilai apakah perilaku mereka adalah adalah asli atau bersifat kepura-puraan. Remaja mengidentifikasikan dirinya dengan tokoh-tokoh moralitas yang dipandang tepat dengan tipe idolanya. Adapun materi kedua itu ya kecerdasan spiritual. Menurut Agustin, kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan. Dengan demikian, ia akan mengawali segala sesuatunya dengan nama Tuhan, menjalaninya sesuai dengan perintah Tuhan, dan mengembalikan apapun hasilnya kepada Tuhan. Sohar dan Marsai menyatakan bahwa kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan tertinggi yang dimiliki manusia karena paling berperan dalam kehidupan manusia. Kecerdasan spiritual merupakan aspek yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian manusia dan merupakan landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Proses perkembangan kecerdasan spiritual dan penghayatan keagamaan. Potensi kecerdasan spiritual berkembang karena adanya pengaruh interaksi dengan lingkungan sekitar sampai akhir hayatnya. Menurut Darajat, bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan penghayatan keagamaan adalah orang tua, guru, dan lingkungan. Pemahaman tentang penghayatan keagamaan sejalan dengan perkembangan kognitifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rasid. Saya sebagai teman dekat dari Ardianto. Selama kuliah daring, saya sering mendapati Ardianto mengerjakan tugas di rumahnya, dan dia juga lebih sering tinggal di rumahnya dan selalu sibuk dengan urusan kuliahnya. Dan selama pandemi COVID-19, Ardianto lebih banyak menghabiskan waktunya di rumahnya. Ardianto sering meminta uang untuk membeli paket data karena sering habis untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Selama pandemi, saya melihat pengeluaran Ardianto sangatlah bertambah besar karena paket datanya yang sering habis karena tugas-tugas yang diberikan oleh pihak kampus. Itulah kesan dan pesan dari sebagai teman dekat dari Ardianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sulfian Samapa Madeng, NIM 1931042008, kelas Penjaskesrek F angkatan 19. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang hukum atau prinsip-prinsip perkembangan. Selama hayatnya, manusia akan mengalami perkembangan yang beransur-ansur, perlahan tapi pasti, dan akan mengalami masa fase-fase tertentu yang ada kalanya
diselingi dengan krisis pada waktu-waktu tertentu. Proses perkembangan yang berkesinambungan, berurutan, serta bergelombang naik atau turun dan mengalami kelajuan kecepatan perkembangan cepat ataupun lambat, semuanya menunjukkan bahwa perkembangan tunduk pada patokan-patokan atau hukum-hukum tertentu yang disebut dengan hukum perkembangan. Sebagian psikolog lebih senang menggunakan istilah prinsip-prinsip perkembangan. Namun di Indonesia lebih dipilih digunakan dengan istilah hukum perkembangan. Perbedaan pemakaian hukum istilah tersebut tidak mempengaruhi makna dasar atau kandungan yang ada di dalam hukum ataupun prinsip-prinsip perkembangan. Hukum perkembangan merupakan prinsip-prinsip yang mendasari perkembangan fisik maupun psikis setiap individu. Hukum perkembangan juga merupakan kaidah fundamental yang tentang realitas kehidupan manusia yang telah disepakati kebenarannya dan berdasarkan pemikiran serta penelitian seksama. Adapun macam-macam hukum perkembangan, diantaranya yang pertama hukum kesatuan organis. Menurut hukum ini, anak terdiri dari organ-organ atau anggota tubuh yang merupakan satu kesatuan organis, bukan dari hasil penjumlahan ataupun unsur-unsur yang berdiri sendiri. Yang kedua, hukum tempo perkembangan. Istilah tempo merupakan masa atau waktu. Jadi, menurut hukum ini, setiap anak memiliki masa atau waktu atau tempo perkembangan, baik itu cepat, sedang, maupun lambat. Yang ketiga, hukum ritme perkembangan. Hukum ritme perkembangan sangat berkaitan dengan hukum tempo. Menurut hukum ini, perkembangan anak berdasarkan dengan kelajuan cepat atau lambat atau naik atau turunnya sebuah perkembangan pada anak. Dan itulah tadi 3 hukum diantaranya yang merupakan hukum perkembangan. Adapun implikasi perkembangan atau pertumbuhan terhadap individu, diantaranya yang pertama, implikasi genetik dan lingkungan. Yang kedua, memahami dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, menyadari faktor lingkungan mempengaruhi segala aspek kehidupan. Yang keempat, mendorong menentukan pilihan sendiri. Yang kelima, membangun karakteristik individu. Yang keenam, implikasi konsep diri. Yang ketujuh, pengembangan perkembangan kemandirian. Yang kedelapan, moral dan spiritual. Yang ke-9, proses penyesuaian individu. Itulah tadi implikasi tentang pertumbuhan dan perkembangan terhadap individu. Jadi, semua yang terjadi di dunia ini terutama yang dirasakan manusia merupakan sebuah pertumbuhan dan perkembangan, dan setiap perkembangan memiliki hukum-hukum yang mengaturnya, dan hukum-hukum yang mengatur tersebut sudah disepakati berdasarkan pemikiran dan penelitian secara seksama. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum. Saya adik dari Andi Sulfiansa Mapamadeng. Di sini, saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya selama dia menjalankan perkuliahan online. Karena adanya wabah atau COVID-19 ini, mahasiswa dianjurkan untuk melakukan perkuliahan online. Ini adalah salah satu risikonya.
Kesan dan pesan saya adalah, semenjak dia menjalankan perkuliahan online, waktu bersama dengan keluarga, waktu berkomunikasi bersama dengan keluarga sangat kurang karena sibuk menjalankan perkuliahan online. Terkadang juga dia suka mengeluh dan suka marah-marah, apalagi pada saat tugasnya sudah menumpuk dan ditambah lagi dengan jaringan yang kurang stabil. Berkaitan dengan online, tentu saja yang menjadi kendala adalah sinyal atau jaringan dan kuota. Dia juga kadang terlihat pusing, apalagi sementara proses perkuliahan sudah dimulai dan tiba-tiba jaringan kurang mendukung. Selain kendala dari sinyal, dia juga kurang memahami materi yang disampaikan oleh dosen, apalagi pemberian tugas yang banyak dan dengan deadline yang lebih singkat. Dia juga mengatakan pemberian tugas tidak sama seperti biasanya dan lebih menyulitkan mahasiswa. Juga dalam perkuliahan, dosen lebih berfokus pada pemberian tugas saja. Ia berharap situasi seperti sekarang ini bisa segera teratasi, agar kehidupan serta perkuliahan bisa segera normal kembali. Ia sangat mengharapkan COVID ini segera teratasi karena ia sudah merindukan perkuliahan normal dan bertemu dengan teman di fakultasnya. Sekian kesan dan pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswar Sijaya, kelas Penjas Keserik F 2019 dengan NIM 193104-2005 dengan mata kuliah perkembangan peserta didik. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul perkembangan sosial. Langsung saja, perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan menerapkan norma-norma ini dalam kehidupan sehari-hari. Dapat juga diartikan sebagai proses pembelajaran. Perkembangan sosial anak adalah bagaimana anak usia dini berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, dan masyarakat luas agar dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Indikator perkembangan sosial anak pada usia 5-6, anak lebih sering bermain dengan teman sebaya, menciptakan lingkungannya sendiri, menghargai toleransi, mengetahui perasaan teman, saling mendukung dan menghargai pendapat seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak usia dini, yakni yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak usia dini, yakni yang pertama, faktor lingkungan keluarga. Keluarga merupakan faktor sosial pertama dalam kehidupan seseorang anak. Di antara faktor yang terkait dalam keluarga dan banyak lagi yang berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak, seperti status sosial keluarga, keutuhan keluarga, sikap dan kebiasaan orang tua, atau bagaimana cara orang tua mengajarkan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun lagi norma-norma dalam kehidupan dalam rumah, yakni anak diajarkan sholat 5 waktu serta mengaji dan menghargai orang tua. Adapun faktor luar rumah, yakni pengalaman sosial atau bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat atau lingkungan rumah, serta saling menghargai pendapat di sekitarnya. Jika ini tidak terjadi pada dua faktor ini, anak akan mengalami yang pertama, sulitnya berkomunikasi terhadap seseorang. Anak lebih sering berdiam diri dalam rumah atau kurangnya berbaur dengan orang lain.
Pesan dan kesan terhadap materi saya kali ini adalah perkembangan sosial adalah sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan orang lain, baik dalam keluarga atau lingkungan sekitar, atau perkembangan sosial rangkaian perubahan progresif yang terjadi pada diri kita sendiri. Apa yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hairul Aras, NIM 1931042027, kelas PJKRF angkatan 2019 dari kelompok 7. Saya ingin membahas materi tentang individu dan aspek perkembangannya. Pengertian individu sendiri adalah manusia yang berkedudukan sebagai pribadi yang utuh, pilah, tunggal, dan khas. Manusia itu adalah pembuatan yang bisa melihat berbagai sudut pandang sejak perbedaan tahun Isa. Sejak perbedaan pada tahun sebelum Isa, manusia telah menjadi salah satu objek filsafat baik objek normal maupun formal yang mempersoalkan hakikat manusia sebagai apa yang menjadi manusia dengan berbagai dengan kondisi. Ciri individu. Manusia memiliki sifat kuadratik yang seimbang antara berbagai segi yaitu antara segi individu, sosial, dunia, dan akhirat. Begitu hubungan manusia dengan manusia dengan Tuhan. Dengan demikian, manusia yang duduk sebagai peserta didik haruslah merapatkan manusia sebagai pribadi yang utuh. Sedikit dulu ada halangan insan. Baik, kita lanjut lagi. Dalam banyak buku, makna pertumbuhan sering diartikan sama dengan pertumbuhannya. Jadi kedua istilah itu penggunaannya sering dipertukarkan untuk makna yang sama. Istilah pertumbuhan yang ditentukan artinya dan digunakan untuk pertumbuhan ukuran yang lebih luas. Begitu, besar dan panjang. Sedangkan perkembangan itu dibagi makna dan digunakan untuk menyetujui perubahan aspek psikografis dan aspek sosial.
Adapun aspek perkembangan yaitu ada 5. 1. Intelek atau berpikir pertumbuhan. Intelek atau berpikir perkembangan dengan pertumbuhan seorang saraf otak karena berpikir pada definisi menjelaskan fungsi otak, maka kemampuan intelektual yang lazim disebut dengan kemampuan berpikir yang lain. 2. Emosi. Rasa dan perasaan merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh manusia dalam menghabiskan atau dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Banyak hal yang dibutuhkan. Kebutuhan setiap orang dapat dilakukan menjadi 2, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. 3. Sosial. Bayi lahir dalam kondisi yang sangat lemah. Ia tidak akan mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Banyak dikasihi. Yang terakhir, setiap nilai dan normal. Istilah moral berasal dari kata Latin, bahasa Latin, yaitu morsis, yang berarti adat istiadat, kebiasaan bergantungan nilai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.